Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio lainnya yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa TV dan juga para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asmaul Husna. Kalau kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Wadud. Sekarang kita masuki nama sekaligus sifat Allah berikutnya, yaitu Al-Barru. Kata-kata Al-Barr hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah. Yaitu surah Tur ayat 28. Allah berfirman, Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Ini perkataan ahli surga nanti di surga. Kenapa mereka bisa masuk surga? Mereka berkata, Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu waktu di dunia selalu berdoa kepada Allah. Innahu huwal barur rahim, karena sungguhnya Allah maha bar dan maha rahim. Al-barru. Satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki nama sekaligus sifat Al-Barr. Apa makna Al-Barr? Berkata muallif, ma'nahu ay alladhi syamal al-kainat bi asariha bi birrihi wa mannihi wa ataihi. Fahuwa maulan ni'am. Wasi'ul ata, daimul ihsan, lam yazal wa la yazalu bil birri wal ata mausufan wa bil manni wal ihsan ma'rufan. Makna al-bar adalah zat yang kebaikannya, karunia-nya, pemberiannya mencakup seluruh makhluk. Kebaikan, pemberian, karunia dari Allah disebar ke seluruh makhluk. Dialah pemilik seluruh nikmat, yang luas pemberiannya, yang kontinu kebaikannya. Dia tak henti-hentinya dan selalu berbuat baik, memberi sebagai sifat dia, dan dikenal sebagai yang memberi karunia dan kebaikan. Dia, yaitu Allah, memberi karunia kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang melimpah. Pemberian yang tak terputus. Karunia yang beragam. Kebaikannya, kedermawanannya, pemberiannya tak berbatas. Dialah Allah Azza wa Jalla, pemilik seluruh sifat yang dermawan, seluruh nikmat yang sangat luas, seluruh karunia yang tak ada hentinya, dan pemberian yang tak ada batasnya. Inilah makna Al-Barr. Zat yang maha baik dan kebaikannya disebar ke seluruh makhluknya.
kebaikan Allah ini ada dua macam. Pertama, kebaikan yang umum. Ini mencakup seluruh makhluk. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat kebaikan Allah. Baik manusia mukmin termasuk yang kafir. Apalagi khusus kepada manusia. Termasuk yang kafir, Allah muliakan mereka. Dengan pemberian yang sifatnya umum ini. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Kami telah membawa mereka di daratan dan di lautan. Kami telah berikan rizki kepada mereka berupa rizki-rizki yang baik. Dan kami telah memberikan keutamaan kepada mereka di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Salah satu bentuk kepemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah diberinya manusia bentuk yang sebaik-baiknya. Diberikannya rupa yang sebagus-bagusnya. Style atau gaya yang sesempurna-sempurnanya. Dibanding binatang, kita jauh lebih baik dari segala hal. Terus diberi juga pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus Allah menjadikan manusia bisa berjalan, bisa berdiri, bisa tegak di atas kedua kakinya. Makan dengan kedua tangannya, sedangkan hewan lain atau makhluk lain seperti hewan beragam. Ada yang berjalan dengan keempat kaki. Ada yang kurang, ada yang lebih. Bahkan ada yang kakinya 1000-nya. Meren gitu. Nah, kita belum pernah ngitung. Ada yang makan langsung dengan mulutnya. Rata-rata binatang makan langsung dengan mulutnya. Ada yang makan dengan tangannya. Monyet, belalang gitu ya, dan seterusnya. Dan setiap binatang diberi jenis makanan khusus yang berbeda dengan binatang lain. Kucing dengan ayam beda tuh makanannya. Gajah dengan singa beda tuh makanannya. Ular dengan ulat, cuma beda R dengan T, beda juga makanannya. Ya. Dan seterusnya. Dan manusia diberikan keutamaan di atas semua hewan. Kita mah makan daging, makan makanan singa, kucing bisa. Makan makanan kambing bisa ya. Makan makanan ayam bisa gitu. Plus memakai pakaian yang tidak dianugerahkan kepada para binatang. Ini disebut pemberian Allah yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk. Kedua, pemberian secara khusus. Khusus ini mah enggak semua makhluk dapat. Hanya manusia dan jin. Dan tidak semua manusia dapat. Hanya manusia dan jin pilihan Allah yang jumlahnya minim. Minoritas. Pemberian apa itu? Berupa hidayah. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dituntun untuk memahami, mengamalkan, mengajarkan agama yang lurus ini. Diberikan taufik untuk mentaati Allahu Rabbul Alamin. Diberikan semua penyebab yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abror itu jamak dari bar.
Orang-orang yang baik-baik karena menerima pemberian yang baik yang khusus dari Allah, yaitu menerima hidayah, menerima taufik, menerima ilmu, menerima iman. Innal abrara lafi naim. Orang yang abrar seperti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di mana? Kenikmatan di 3 negeri. Pertama di negeri dunia. Nikmatkah orang yang diberi hidayah? Nikmat. Ibadah itu disebut ghayatun ni'am. Ibadah itu kenikmatan puncak. Siapa yang telah merasakan nikmat ibadah, dia akan merasakan nikmat ibadah jauh lebih nikmat dibanding makanan terenak bagi orang yang lapar, minuman tersegar bagi orang yang kehausan, yang tak bisa mengalahkan nikmatnya ibadah bagi orang yang sudah merasakannya. Makanya nikmat ibadah itu dianggap sebagai surga dunia. Berkata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia? Muridnya Imam Ibnu Qayyim menyatakan surga dunia itu adalah kenikmatan ketika beribadah. Ketika sholat, ketika zikir, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa. Itu dengan penghayatan luar biasa nikmatnya. Jadi di negeri dunia mereka bahagia, di alam barzakh mereka juga berbahagia, pada hari kiamat mereka juga berbahagia. Walaupun semua orang menderita, di alam mahsyar ketika dikumpulkan semua orang kan menderita. Matahari dekat, panasnya nggak ketulungan, tapi mereka yang memperoleh taufik iman dan hidayah, mereka adem, sejuk, nyaman di bawah naungan arsy Allah. Rincian dari bentuk-bentuk kebaikan Allah kepada hambanya ini tidak mungkin bisa dihitung, saking banyaknya. Ada cara untuk bisa mengetahui kadar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk. Di antara bentuk kebaikan Allah bagi orang-orang mukmin adalah Allah memberikan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan dalam menjalankan agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Kalau manusia merasa kesulitan dalam melakukan ibadah karena terbatasnya kemampuan, ada dispensasi, ada keringanan. Ternyata keringanan juga nggak mampu dilaksanakan, bebas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahu kan ada seorang laki-laki melakukan hubungan dengan istrinya pada siang hari waktu bulan Ramadan, lapor kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Mampu nggak kamu membebaskan budak? Nggak mampu. Membebaskan budak-budak nggak punya. Mau beli mahal nggak punya uang. Mampu nggak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Enggak. Akhirnya Nabi SAW mengambil sekantung kurma. Nih, 1 kantong kurma. Kamu berikan kepada orang miskin di antara kamu. Untuk menebus dosa yang tadi. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Sudah paling miskin berani melanggar larangan. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu sodakohkan ini untuk istrimu. Bebas tuh, ya enggak? Jadi mudah. Ini salah satu di antara kebaikan Allah.
Terus selain itu kebentuk kebaikan Allah, Allah menerima amalan yang sekecil apapun, sesedikit apapun diberi pahala yang besar. Tak ada amal yang sia-sia di mata Allah. Allah menyatakan fa amma man faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan satu amalan baik sekecil debu, dia akan melihat catatannya, melihat juga balasannya. Makanya ittaqin nar walau bisyikki tamr. Takutlah kamu kepada neraka, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Syikil tamar itu satu kurma dibagi dua, nih setengah kurma sodakohkan. Itu ada manfaatnya, ada balasannya. Makanya jangan pernah menganggap remeh kecil kepada kebaikan sekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh kepada kebaikan sekecil apapun. Jadi amalan kecil Allah balas dengan pahala yang melimpah. Dosa-dosa lebih banyak untuk diampuni daripada diazab dengan musibah di dunia. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah wa ya'fu an katsir. Seandainya Allah mengazab manusia karena dosa-dosa mereka, diazab di dunia, begitu dosa langsung diazab, dosa langsung diazab. Tak ada satu makhluk pun yang tersisa di muka bumi ini. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan lebih banyak dosa. Kebanyakan dosa dimaafkan. Hanya sedikit, dua dikit dosa yang Allah azab di dunia. Dan itu salah satu kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau ada kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Dan kalau ada kesalahan yang tidak diampuni, kesalahan itu tidak akan dibalas kecuali yang setimpal. Hukumannya diberikan setimpal dengan jenis kesalahan dan kadar kesalahan. Terus di antara bukti baiknya Allah adalah kalau kita punya niat untuk melakukan amal kebaikan, niatnya aja udah dicatat. Ternyata tidak jadi. Dan tidak jadi itu karena harorea malas. Maka niat yang sudah ditulis itu tidak terhapus. Tapi kalau jadi dilaksanakan, dikasih pahala 10 kali lipat. Kalau tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur syar'i, tetap sama pahalanya dengan apabila dia melaksanakannya. Kalau ada alasan, uzur syar'i umpamanya kita sudah pakai baju, kopiah, siapkan motor atau mobil, buku catatan mau ngaji ke An-Nafi. Sudah. Pas keluar rumah tiba-tiba mules. Tadi makan sambal. Dicoel sama jengkol. Banyak lagi sampai sehah lata-lata. Akhirnya mules. Akhirnya ke WC dulu. Beres keluar mules lagi, ternyata mencret wae. Akhirnya seharian gak bisa keluar. Pahala ngaji ke An-Nafinya utuh 10 kali lipat. Ini bukti kebaikan Allah. Jadi kalau ada niat baik dicatat 1. Ternyata gak jadi haroream kata Ustaz nage gitu. Akhirnya gak jadi. Tetap pahala nama gak dihapus. Tapi kalau tidak jadinya karena menwa tadi atau karena hujan, tetap 10 kali lipat. Apalagi kalau datang. Itu kalau niat baik. Ini bukti baiknya Allah. Tapi kalau mau niat jahat, sudah niat jahat tidak dicatat sampai niat jahatnya dilakukan.
Betapa baiknya Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu 'ashrah ila 700 dha'fin wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha lam tuktab wa in amilaha kutibat." Siapa orang yang punya niat melakukan satu kebaikan tapi enggak jadi diamalkannya tanpa uzur, tanpa alasan, karena malas, maka dicatat satu kebaikan. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu dilakukan, maka diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini kalau kebaikan. Dan siapa orang yang berniat melakukan keburukan dan tidak jadi diamalkan karena ada alasan, tidak dicatat. Tapi siapa orang yang berniat melakukan keburukan lalu diamalkan, dicatat 1. Tapi siapa orang yang berniat melakukan kejahatan lalu enggak jadi dilaksanakan karena takut kepada Allah, dicatat 1 kebaikan. Tuh. Jadi membatalkan niat buruk karena takut kepada Allah itu amal soleh. Sering saya ungkap beberapa contoh ayat atau hadis. Seperti "Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal maut." Siapa orang yang takut kepada hari kiamat saat dia berdiri di hadapan Allah, makanya karena takutnya dia tahan dirinya dari hawa nafsu, dari dosa, dari maksiat, tahan. Surga tuh tempat kembali. Karena itu amal soleh. Menahan diri dari dosa ketika kesempatan berbuat dosa itu ada, itu amal soleh. Tahu kan 3 orang yang tertutup di gua, tertutup batu, gak bisa keluar, lalu tawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya tawasul kepada perbuatan zina yang mau dia lakukan, tapi gak jadi karena takutnya kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Gak jadi, padahal tinggal prung. Ternyata itu amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu bentuk kebaikan dari Allah kepada kita. Di antara bentuk kebaikan Allah kepada hamba-hambanya adalah dibukakannya pintu tobat. Pintu untuk kembali kepada Allah sebanyak apapun dosanya, seberagam apapun jenis kesalahannya. Walaupun dosa ini memenuhi langit dan bumi. Saking banyaknya, tapi kalau dia benar tobat, semuanya terhapus lagi. Diampuni dosanya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sudah lebay, sudah kebangetan, sudah keterlaluan berbuat dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya Allah mengampuni semuanya dosa dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dihapus dosanya, malah di ayat lain dimasukkan ke dalam surga. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Malah selain dosanya dihapus, dosanya itu diganti dengan pahala. Kata Allah,
ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka Allah ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Kalau orang tobat sudah berdosa, tobat dosanya dihapus, diganti dengan pahala dari tobatnya, dimasukkan ke dalam surga. Itu ayat itu. Dan ini salah satu bentuk kebaikan Allah kepada kita. Ini dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, Ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Hai Bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, hanya doa dan berharap. Tidak istighfar, tidak minta ampun. Hanya berdoa dan berharap. Aku ampuni dosa kamu apapun dan segimanapun banyaknya dosa kamu dan aku tidak peduli. Hanya dengan berdoa ampunan Allah turun. Kedua, ya ibna Adam lau balagat dunubuka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kedua nih. Amalan penghapus dosa. Hei Bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Saking banyaknya dosa kita, langit pun penuh tertutup oleh dosa kita. Padahal langit kan gedenya bingit ya. Ya hampir nggak ada batasnya gitu. Dosa kita sebanyak itu. Tapi kemudian kalian meminta ampunan, istighfar kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Ini amalan penghapus kedua, penghapus dosa, yaitu istighfar. Kalau tadi hanya doa berharap, ini istighfar, menghapus dosa. Malah Nabi SAW menyatakan, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja. Ja'alallahu lahu min kulli dhayqin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan setiap kesulitannya, Allah jadikan kelapangan. Setiap keresahannya Allah jadikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini faidah istighfar selain mengampuni dosa. Ketiga, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini penghapus dosa ketiga, tauhid. Kata Allah, hei Bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini penuh dengan dosamu dan kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Lalu kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tidak syirik. Aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini bukti kebaikan Allah kepada makhluknya. Ini beberapa bukti. Ini udah bukti yang keberapa. Di bukti kebaikan Allah yang pertama tadi apa ya? Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan ya. Allah menerima amalan yang sekecil apapun walaupun sekecil debu. Allah membalasnya dengan pahala yang melimpah. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dan tidak menghukum. Allah membalas satu kebaikan 10 kali lipat dengan 700 kali lipat. Dan kalau kesalahan tidak dihukum kecuali yang setimpal gitu ya. Terus bukti kebaikan Allah dibukakan pintu tobat. Tuh bukti-bukti kebaikan Allah kepada makhluk. Di antara bukti kebaikan Allah kepada manusia yang mukmin adalah Allah berlapang dada, bukan berlapang dada, toleran
memaafkan, menutup aib karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan menghapusnya. Ada orang berdosa, tidak tobat, tidak istighfar atas dosanya, tapi dosanya ditutup, dirahasiakan oleh Allah dan dimaafkan, diampuni, tidak diazab. Itu magfirah teh. Ini bukti kebaikan yang luar biasa bagi Allah. Manusia berdosa dan tidak tobat. Tapi baiknya Allah kepada manusia yang seperti ini, walaupun berdosa dan tidak tobat, di dunia dirahasiakan itu dosanya. Ditutup, tidak dibongkar aibnya. Terus di akhirat diampuni dan tidak diazab. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina fayadhu alaihi kanfahu wa yasturuhu. Fayaqul ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha?" Fayaqul na'am ay Rabbi. Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Qala Allah, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Fayu'ti kitaba hasanatihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin pada hari kiamat, didekatkan, dipanggil, disuruh berdiri di hadapan Allah. Semua manusia begitu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Nanti dipanggil satu-satu tuh. Kalau dipanggil satu-satu, manusia berapa triliunnya jumlahnya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Atau lek-lek kemarin. Lek-lek itu apa? Lama. Iya, kalau kita yang menghisabnya. Tapi Allah tuh innallaha sari'ul hisab. Maha cepat hisabnya. Maha cepat cara memeriksanya. Dengan cara kemampuan yang tidak bisa kita bayangkan. Saking lemahnya kemampuan kita untuk membayangkannya. Nah, Allah dekatkan orang mukmin, lalu dibukakan buku catatan amal orang itu, ditutup sater. Sater itu gordeng, penutup. Sehingga hanya dia dengan Allah berdua, orang lain tidak mendengar dialog itu dan tidak melihat. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu mengakui dosamu ini seperti yang tertulis di buku catatan ini. Satu demi satu dosanya itu ditanyakan. Orang itu menjawab, "Na'am ya Rabbi." Ya, saya ngaku ya Allah. Ini dosa ini saya akui. Dosa ini semua dosa diakui. Sehingga dia mengakui seluruh dosanya. Dan dia meyakini dirinya bakal binasa. Bakal hancur karena diazab. Sudah pasrah, wah ini bakal disiksa ya. Dosanya terlalu banyak. Yang ditanyakan aja belum semuanya itu. Masih dari yang kecil-kecil belum yang besar-besar. Apa kata Allah? Aku tutupi dosamu itu ketika kamu hidup di dunia. Aku rahasiakan, gak ada orang tahu. Dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Tuh. Orang ini tidak tobat dari dosanya, tidak istighfar, tidak minta ampun. Dosanya kebawa sampai ke akhirat, tertulis dalam catatan kitab, catatan amal. Ditanyakan, ngaku. Setelah ngaku dan siap diazab karena dosa-dosanya, Allah menyatakan, dosa ini aku rahasiakan bagimu ketika di dunia, di hari ini aku ampuni, gak diazab. Baik tidak itu Allah? Tidak baik. Tapi super baik. Ini salah satu di antara bukti dari birnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan banyak lagi bukti-bukti lain. Apabila seorang hamba menelaah secara rinci bukti-bukti kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada dia, maka penelaahan ini akan sangat bermanfaat dengan memberikan manfaat yang besar kepada dirinya. Dia akan mengakui kemuliaan Allah dalam setiap ketetapannya. Dia akan mengakui kebaikan Allah dalam setiap tindakannya. Dia akan mengakui betapa sabarnya Allah terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa manusia. Mengakui seluruh kebaikan Allah kepada dirinya. Maka siapa saja orang yang seperti itu, dia akan tergiring untuk menghadap secara sempurna kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Hanya berharap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan merasakan ketenangan, kelezatan rohaniah beserta keyakinannya tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, yu'rafu barruhu subhanahu fi satrihi alaihi hala irtikabil ma'siyah ma'a kamali ru'yatihi lah. Walau sya'a lafadhahu baina khalqihi fahadharuhu wa hadha min kamali barrihi wa min asma'ihi al-barr wa hadha al-birru min sayyidihi an kamali ghinahi anhu wa kamali faqril amdi ilaihi fayastaghilu bimutala'ati hadhihi al-minnah wa musyahadati hadha al-birri wal ihsanil karam fayudhilu an dhikril khati'ah fayabqa ma'allahi subhanah wa dhalika anfa'u lahu minal istighal bi jinayatihi wa syuhudi dhulli maksiyatihi fa innal istighal billahi wal ghaflah amma siwa wal matlubul a'la wal maqsadul asna. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang mengetahui kebaikan Allah, dia akan mengetahui kebaikan Allah, kenapa Allah menutupi dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya. Padahal begitu sempurnanya pengetahuan dan penglihatan Allah kepada kesalahan orang itu. Kita kan banyak dosa, banyak salah. Allah tahu, pasti tahu. Nah, tapi oleh Allah ditutup dosa kita ini. Dirahasiakan. Orang nggak tahu kita banyak dosa. Seandainya Allah menghendaki, niscaya dosa itu dibongkar di hadapan makhluk, lalu makhluk itu menjauhi kita semua. Ibnu Mas'ud kan pernah mengatakan, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat dengan aku, yang mau duduk di dekatku. Enggak. Karena apa? Karena baunya pasti menyengat, yang lahir dari dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah dosa ini tidak berbau. Sehingga seseorang dosa sebesar apapun, orang enjoy aja duduk di sampingnya ya. Nah, seandainya Allah membongkar aib dan kesalahan orang di mata manusia, niscaya semua manusia menjauhinya. Tapi Allah tidak begitu. Allah tutup dosanya, dirahasiakan kesalahannya, dan ini diantara kesempurnaan kebaikan Allah kepada makhluk. Makanya diantara asma dan sifat Allah adalah Al-Barr. Al-Barr itu yang maha berbuat baik kepada makhluknya. Dan sifat baik Allah kepada makhluknya merupakan wujud kesempurnaan sifat ghina Allah kepada makhluknya dan sempurnanya sifat fakir hamba kepada Allah. Ghina itu lawannya fakir.
Kalau ghina tidak butuh, kalau fakir sangat butuh. Kita fakir kepada Allah, Allah ghina kepada kita. Kita sangat butuh kepada Allah, Allah nggak butuh apapun dari kita. Nah inilah wujud dari apa? Kebaikan Allah kepada makhluk. Lalu berkata muallif selanjutnya, wa man nabbaha alaihi rahimahullah amrun yaghfilu anhu katsiru minat taibin fayastaghiluna bi'admi adh-dhunub allati irtakabuha wa kathratiha wa yaghfiluna an dzikri sa'ati barrillahi wa 'azmi mannihi wa jazili karamihi. Perkataan Imam Ibnu Qayyim yang barusan, ya, perkara yang banyak dilalaikan oleh orang-orang sehingga tidak taubat dari dosa-dosanya. Mereka lebih sibuk dengan dosa yang banyak yang mereka lakukan, tapi tidak ingat kepada kebaikan Allah kepada orang yang berdosa. Hebatnya mereka putus asa. Saya mah dosanya kebanyakan, mau tobat juga sih karena mau diampuni kan gitunya. Akhirnya mereka tetap bergelimang di dalam dosa. Itu karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka tentang sifat birnya Allah. Salah satu sifat birnya Allah mengampuni banyak dosa. Sebanyak apapun walaupun memenuhi langit dan bumi. Bahkan di antara agungnya kebaikan Allah kepada para pendosa adalah ketika si pendosa itu tobat, kebahagiaan Allah atas tobatnya hamba tersebut gak ada bandingannya dengan kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatin bi ardi falah." Allah lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat dibanding kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir. Bagi antum yang pernah haji atau umroh bisa kebayang dari Mekah ke Madinah pakai kereta atau pakai bus, itu sepanjang jalan teh padang pasir, bosen, monoton, gak ada pemandangan yang lain. Padang pasir, kadang-kadang padang pasir kelihatan panasnya itu. Dari bus itu kelihatan ada fata morgana. Kalau ada fata morgana menunjukkan apa? Panas, ya. Kelihatan seperti air padahal nggak ada apa-apa. Kita ngebayangkan kalau kita berjalan di tengah-tengah padang pasir begitu kayak gimana di siang hari. Nah, ini bayangkan ada orang ke padang pasir membawa perbekalan lengkap. Makanan, minuman, mungkin uang. Semua yang dia butuhkan. Disimpan di atas kuda atau untanya. Bertaknya kabur itu si kuda. Seluruh perbekalannya dibawa. Gak mungkin kekejar. Dikejar, tambah jauh. Sampai gak kelihatan itu kudanya. Padahal di sana semua perbekalannya. Berada di tengah padang pasir, bayangkan. Apa yang terjadi? Pasti kelaparan, pasti kehausan, pasti kelelahan gitu ya. Belum ada binatang buas di padang pasir. Ada singa padang pasir, ada serigala padang pasir, ada ular derik, ada kalajengking yang beracun. Macam-macam tuh. Nah, ini anggap gak ada binatang. Dia berjalan ngalenghoy. Ngalenghoy itu melenghoy. Ada pohon sedikit, dua dikit di tengah padang pasir ada pohon? Ada.
ya kecil, tidak begitu rindang. Ada yang agak rindang. Dia berteduh di bawah pohon yang gak begitu rindang. Ngagoler berbaring, menunggu kematian datang dengan mengenaskan. Karena mati perlahan-perlahan itu kan, kelaparan, kehausan sedikit-sedikit mencekik lehernya gitu karena haus yang sangat panas yang luar biasa, siap mati. Sedang berbaring kemudian perembenta meletet, tidak melotot. Meletet itu membuka matanya kecil. Tiba-tiba selegedeg kuda yang membawa perbekalannya datang lagi. Lengkap dengan semuanya. Kira-kira dia senang, gembira atau bahagia? Tiga-tiganya. Saking bahagia dia ngorejat. Diambilnya tali kekang kuda. Lalu ngomong berdoa kepada Allah. Tapi saking bahagianya ngomongnya salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Dia salah omong saking bahagianya, saking gembiranya. Ternyata Allah lebih bergembira, lebih bahagia dengan tobatnya hamba ketika dia bertobat dibanding kegembiraan orang tersebut yang menemukan kembali seluruh perbekalan di tengah padang pasir. Dan ini salah satu di antara bentuk kebaikan Allah kepada makhluknya. Berdasarkan hal itulah maka tidaklah layak bagi seorang hamba untuk lalai mengabaikan apalagi berpaling dari Allah segede apapun dosa kita. Sebanyak apapun kesalahan kita. Sebesar-besar dosa kita, ampunan Allah lebih besar lagi. Sebanyak apapun kejahatan kita, kebaikan Allah jauh lebih banyak lagi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ajwadul ajwadin, akramul akramin, arhamur rahimin. Allah paling dermawan dibanding semua yang dermawan. Allah paling baik dibanding semua yang baik. Allah maha penyayang, lebih penyayang daripada semua yang penyayang. Satu hal yang harus diketahui di sini adalah bahwa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu bentuknya adalah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah disifati dengan sifat al-bar, artinya maha baik dan banyak memberikan kebaikan, Allah pun mencintai orang baik dan banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya ketika ada orang lain, ada seseorang hambanya berbuat baik kepada orang lain, memberi manfaat, itu Allah cintai itu orang. Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain. Dan perbuatan memberikan kebaikan kepada orang lain paling dicintai. Allah menyatakan, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau melepaskan orang itu dari kesulitan. Atau melunaskan hutangnya, baik hutang kepada dia atau kepada orang lain dibayarin. Atau menghilangkan kelaparan dari diri orang itu. Itu amal yang paling dicintai itu. Makanya lakukan ini untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi nih sebentar lagi Ramadan ya. Tadi sudah diumumkan. Yuk berbagi kepada sesama. Apalagi beras sekarang ya susah ya mahal. Hasil dari pemilu kemarin. Semua beras diborong untuk serangan
5 kali sholat. Bukan fajar lagi tuh ya. Sampai disebar di pinggir jalan, siapa yang mau ayo ambil gitu kan. Habis sekarang tuh. Pemilu usai rakyat susah. Ada beras mahal. Mahal kalau ada bisa dibeli. Ini sekali beli terbatas hanya 5 kilo maksimal. Padahal stok untuk 1 bulan. Mana cukup. Yuk kita berbagi. Nanti di Ramadan kita menampung apa namanya? Dana buka bersama. Sebelum Ramadan kita bermaksud mau bagi-bagi syukur. Kalau bisa bagi sembako. Minimal bagi-bagi beras kepada fukara dan masakin. Ayo gabung. Hubungi yayasan. Atau hubungi saya. 2 hari menjelang Ramadan kita bagi-bagi itu. Banyak fukara dan masakin menjerit menjelang Ramadan karena mahalnya apa? Beras hasil dari apa? Pemilu hasil dari serangan yang 5 waktu. Ulah caleg-caleg gitu ya. Sudah banyak modal keluar kalah lagi. Ada yang begitu? Lebih banyak yang menang, lebih banyak yang kalah. Yang kalah itu ya, yang menangnya sekian persen. Itu pun kalau modal tem sudah potol. Ada terjemahannya potol. Jadi salah satu di antara bentuk sifat barnya Allah adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mencintai setiap amalan yang berupa perbuatan baik ke orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan itu, perbuatan berbuat bir itu bukan sekadar kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, bukan. Tapi perbuatan bir itu pertama, kamu iman kepada Allah dan hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab dan para nabi. Ini dasar bagi semua amalan iman. Terus wa atal mala ala hubi, membagikan harta yang dia cintai. Yang diberi itu harta yang paling berharga, bukan bekas, barbek. Ini sudah nggak pakai, mau saya buang, mau nggak? Mau dia buang dikasih ke orang, bukan itu. Yang masih dia sukai, yang masih dia cintai, ya. Memberikan kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang yang meminta, kepada orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan janji ketika mereka berjanji, bersabar terhadap kanyeri, kaperi, merekalah orang yang benar dan merekalah orang yang bertakwa. Itulah kebaikan yang Allah cintai. Dalam surah Ali Imran 92 Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak bisa mencapai kebaikan sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, yang kalian sukai. Ini masih kita butuhkan, masih kita suka, kita berikan. Itu kebaikan. Apa saja yang kalian infakkan berupa sesuatu, Allah mengetahuinya. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Kata Qatadah, lan tanalu birra rabbikum hatta tunfiqu mimma yu'jibukum wa mimma tahwuna min amwalikum.
kamu tidak akan bisa meraih kebaikan Allah. Allah tidak akan memberikan kebaikannya kepada kamu sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu sukai. Atau apapun yang menjadi milikmu dari hartamu yang kamu sukai. Inilah syarat untuk memperoleh bir atau kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka infakkan, sedekahkan harta yang paling kita sukai. Allah akan berikan apa yang lebih berharga daripada apa yang kita infakkan tersebut. Inilah penjelasan tentang sifat birnya Allah. Allah menamakan dirinya dengan Al-Bar. Maknanya maha berbuat baik. Dan kebaikan Allah beragam dan berjenis. Dan sangat banyak sehingga tak mungkin untuk bisa kita hitung. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ini kuis hadiahnya berapa? Ada 2 paket hadiah. Satu paketnya 2 jenis. 1 buku ensiklopedia Asmaul Husna. Dan untuk akhwat ini ada tulisan cadar anak dan cookies. Ikhwan dulu siapa yang mau ini? Cung. Ini nih bapak ini yang berkacamata. Namanya siapa Pak? Dedi. Dedi Mulyadi. Denny Pak. Bukan Cagup, bukan. Bukan. Apa arti bir Pak? Al-Bar itu apa? Artinya ialah yang mencurahkan kebajikan, nikmat dan anugerahnya terhadap alam semesta. Ada berapa jenis kebaikan Allah? Ada 2, kebaikan umum dan kebaikan khusus. Kebaikan umum contohnya? Contohnya untuk seluruh makhluk. Khusus hidayah Pak. Untuk siapa? Untuk orang terpilih khusus. Masya Allah, barakallahu fiik. Layak jadi Cagup. Terima kasih. Ahwat ngacung terus ditunjuk sama panitia. Ada Ustadz. Baik. Sebutkan 2 saja di antara bukti kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Bismillah. 1, memberi kenikmatan. 2, memaafkan. 3, 3, memberikan rezeki. 4, Memberikan karunia yang tidak ada hentinya. 5, udah bisa gugup. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakallahu khair. Ustaz, tadi disebutkan ada seseorang yang diampuni dosanya walaupun tidak berdoa, tidak istighfar, tidak tobat, tapi dibawa mati. Apa penyebab hal itu selain karena kebaikan Allah? Afwan Ustaz kalau saya salah dengar. Tidak salah dengar, benar. Dan tidak salah paham. Dan itu ayat serta hadis. Ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawa dalam bab ahkamu usatil mu'minin. Kata beliau ayat ini bukan untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat. Kalau terbawa mati. Tapi kalau tobat mah diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa-dosa besar selain syirik Allah ampuni.
walaupun tidak tobat. Apa semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu Syekhul Islam merinci siapa saja orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosa besarnya selain syirik walaupun tidak tobat. Terus ditunjang dengan hadis tadi, Allah memanggil seorang mukmin di akhirat, lalu ditutupkan gordeng, lalu ditanya, kamu dosa ini ngaku enggak ngaku? Semua diaku sampai menyangka dirinya binasa. Kata Allah, aku tutupi dosamu di dunia ini, di dunia dulu, dan sekarang aku ampuni, enggak diazab. Klop, ini sahih riwayat Imam Muslim yang tadi ayat. Siapa orang yang dosanya diampuni walaupun tidak tobat? Selain karena kebaikan Allah, banyak orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Tadi sudah dijelaskan, berdoa, berharap itu mengampuni dosa, walaupun tidak istighfar. Kalau istighfar, iya jelas. Terus tauhid, datang kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, itu diampuni dosanya. Ya. Terus banyak melakukan kebaikan. Dia suka melakukan dosa, tapi kebaikannya juga lebih banyak. Kebaikan ini menghapus dosa tadi. Innal hasanati yadhibnas sayyiat. Kebaikan menghapus kesalahan. Makanya kata Nabi SAW, kalau yang tadi ayat Al-Quran. Ini hadis Nabi menyatakan, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu menghapus dosa keburukan tadi. Ya. Contoh lain, jaga nih mulut. Bicara baik atau diam. Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun tidak tobat. Ayat itu. Wa qulu qawlan sadida yuslil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jaga mulut, ucapkan yang baik, Allah akan memberi hidayah untuk beramal soleh kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Contoh lain, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Itu mengampuni dosa loh. Mengamalkan sunnah apapun bentuknya, umpah kita ke WC. Masuk kaki mana dulu? Kaki kiri. Ya, ada doa. Keluar kaki kanan, ada doa. Itu menggugurkan dosa. Kita pakai baju, celana, sendal, sepatu, kaos kaki. Yang mana dulu? Kanan. Kalau bukannya kiri. Itu sunnah Nabi. Itu mengampuni dosa. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, diampuni itu dosa-dosa. Nah itu orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tadi, itu yang diampuni dosanya walaupun tidak tobat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa bedanya beramal karena Allah dengan beramal ingin pahala dan juga menghindar dari larangan Allah karena takut dosa? Perbedaannya disebut khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda redaksional, berbeda susunan kata-kata, berbeda kalimat, maknanya sama. Orang beramal karena Allah maknanya beramal untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang beramal tadi. Allah menjanjikan pahala. Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan surga. Allah menjanjikan perlindungan api neraka. Allah menjanjikan rahmatnya, ridhonya, kasih sayangnya kepada orang yang beramal amalan yang diperintahkan. Lalu kita meniatkan beramal untuk meraih semua itu, yaitu sama dengan beramal karena Allah.
Jadi apa bedanya beramal karena Allah atau beramal ingin pahala? Tidak ada bedanya, hanya beda kalimat saja, maknanya sama. Ya. Sejauh mana anak perempuan harus menafkahi orang tuanya? Apakah boleh bilang kepada orang tua jika hanya sanggup membantu sampai batas tertentu karena hanya jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Iya, kalau seorang anak laki atau perempuan mampu birrul walidain dalam bentuk apapun yang dia mampu lakukan. Dalam bentuk memberi uang, dalam bentuk memberi makanan. Gak sanggup memberikan dua itu, berikan perhatian, berikan kepedulian. Kalau umpamanya ada satu rumah, bantu-bantu, senangkan. Anggap ibunya seperti ratu, ibu mah duduk manis saja, biar saya yang menghandle semuanya gitu. Itu kebaikan yang mampu dia lakukan. Kalau tidak serumah alias jauh, berikan kepedulian, telepon, WA, tanya kabar. Perhatian saja dari anak itu sudah menyenangkan. Ibunya tahu anaknya tidak bisa memberi uang. Karena hanya ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Dan suaminya mungkin saja pas-pasan. Akan maklum, iya. Ya. Jadi apapun bentuk kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi minimal ada basa-basi gitu. Ibu punten tetiasa masihana naon, sabab tegaduhna naon. Umpamanya ya, damun gaduhna naon mah, sagala naon jadi pasihan kanggo naon atuh gitu. Ada perhatian ya, ada kepedulian. Anak kebetulan punya usaha kuliner. Nah, kayaknya mau berbagi ini. GR. Apakah boleh anak berjualan di siang hari? Bukan gini. Dan memperbolehkan orang yang ingin makan di tempat di siang hari. Kalau makanan siap saji seperti bakso atau rumah makan nggak boleh, jangan. Ya. Kecuali kalau mentahan. Ya, umpamanya untuk dipasak, daging, telur gitu ya, ikan, sayur-sayuran, atau bahan-bahan mentah untuk nanti buka, iya boleh. Atau menjelang berbuka, jualan kolak, candil, atau bala-bala lebih laku daripada candil. Ya. Dan dijualnya menjelang berbuka, boleh. Kalau pagi-pagi mah tuh dingin dinantikannya sampai maghrib, nggak enak. Tapi kalau siap saji untuk dimakan di sana nggak boleh. Izin bertanya Ustaz, ini akhwat nih. Anak sering cerewet kepada suami. Tuh maklum memang. Dan terkadang diam itu terkadang. Tapi anak selalu minta maaf sebelum tidur. Tapi suami kadang diam. Dah kehelat. Sepanjang hari terus cerewet. Pas mau tidur, maaf ya tadi cerewet. Tiap hari gitu. Besoknya sama anak dikomplain. Tuh udah cerewet lagi besoknya. Baru dia bicara. Iya dimaafkan kata suami. Nyungkun itu. Daripada ribut lagi. Ya maaflah. Beri dongkol. Berarti semalaman anak dilaknat para malaikat. Ustaz, kan suami diam saja. Yang dimaksud dilaknat malaikat karena suami ngambek ketika suami ngajak hubungan suami istri. Dia menolak. Lalu suami marah, itu ya penyebabnya. Apakah besoknya laknat malaikat kepada anak dihapuskan setelah suami memaafkan? Ya, kalau sampai suaminya ridho kepada dia, kalau sudah ridho berarti laknat malaikat pun insya Allah berakhir.
Jangan gitu tuh akhwat, kasihanilah suami. Terakhir. Apakah ada sunnah membaca basmalah ketika membuang tulang? Nggak ada, wallahu a'lam. Yang ada adalah kalau mau membuang air panas, kejarian gitu ya, ke WC gitu, dibuang air panas, sebut nama Allah. Kenapa? Siapa tahu di sana ada jin yang lagi diam, kabanjur kurang, cuci panas atau jejeretean. Akhirnya ngambek dan bisa saja dia balas dendam. Atau anaknya ya lagi nangkring gitu di kafe. Dalam pandangan kita kafe itu pohon beringin. Bagi mereka mungkin kafe. Banjur, kasih blok. Bisa marah? Ya bisa. Maka sebut nama Allah di sana. Apakah munggahan acara kumpul makan-makan sebelum Ramadan dibolehkan? Apa termasuk bid'ah? Kalau itu diyakini sunnah, maka jadi bid'ah. Karena meyakini sunnah berarti menetapkan syariat sunnahnya munggahan yang tidak ada contohnya. Secara bahasa munggahan itu harus. Makna munggahan bermakna mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Munggah itu artinya tahu unggah. Unggah itu apa? Naik. Kenapa menjelang Ramadan disebut munggah? Sebab kita mau naik derajat dengan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Harus persiapan? Ya haruslah. Apa persiapannya? Tobat, banyak istighfar, banyak berdoa gitu ya. Biasakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, biasakan dulu di bulan Sya'ban ini. Perbanyak saum sunnah. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak bangun malam, perbanyak berdoa. Begitu, itu munggahan kita. Nah, kalau munggahannya, ayo makan-makan mumpung bebas. Itu enggak masuk dua alasan. Alasan syar'inya tidak ada, alasan akalnya bertolak belakang. Kenapa? Kalau sekarang dikenyangkan, terbiasa kenyang, besoknya lapar, bahaya loh. Menderita, ya enggak? Kalau besok kita mau lomba, yang sekarang dilakukan apa? Berleha-leha? Enggak, seminggu, sebulan sebelumnya kita latih agar pas lomba itu maksimal. Kalau besok mau atau seminggu lagi mau ujian, apa kita, nanti seminggu lagi mau ujian, sekarang bebas dulu, senang-senang. Apa begitu? Enggak, pasti sejak sekarang apa? Belajar, mempersiapkan diri, menghafal, memurojaah. Nah, besok mau Ramadan dan kita disyariatkan melakukan banyak ibadah-ibadah spesial, latih dulu diri kita. Biar pas masuk ke Ramadan terbiasa, nggak berat. Munggahannya itu kayak begitu. Bukan botram, bukan makan-makan. Ya. Yang paling konyol munggahan atau mempersiapkan diri menghadapi Ramadan, siapkan papan catur, kartu remi, kartu domino, monopoli, congklak, backland. Supaya apa? Pas masuk Ramadan tisuk jedur, bikin kasore jeder, congklak terus, nggak kerasa. Ya, nyiapkan kartu domino, siapkan bata opat. 2 bata disatukan, diikatkan, siapa yang kalah nanti dikalungkan. Madarat. Ini talinya menjepit leher, bisa menyumbat pembuluh darah ke otak, bisa mati itu. Ya, itu munggahan yang konyol. Mempersiapkan perangkat, menghabiskan waktu yang tidak manfaat selama Ramadan. Itu tidak boleh. Jadi munggahan secara bahasa artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Aplikasinya mempersiapkan diri menghadapi bulan yang lebih mulia tersebut. Maka munggahan adalah harus demi teraihnya kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ya, tapi dalam bentuk tadi, biasakan saum sunat, biasakan bangun malam untuk tahajud, biasakan zikir, biasakan baca Quran, infak, sedekah. Pas masuk Ramadan sudah terbiasa. Itu munggahan yang
benar ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Konon Selasa depan sudah Ramadan, di sini tetap akan kita adakan setiap Selasa. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.